Bagus naik Bang. Satu izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami hormati seluruh para jemaah kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Ikhlas Vilada Butol yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat, rezeki dan panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah, amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat teriring salam, mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini diperkenankan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya dari beliau di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, izinkan kami selaku takmir Masjid Al-Ikhlas Vilada Butol untuk menyampaikan beberapa maklumat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tata tertib pelaksanaan sholat Jumat sebagai berikut. Kami menghimbau kepada jamaah sekalian, mohon sebelum khotib naik mimbar agar segera merapatkan dan mengisi shaf-shaf yang kosong terlebih dahulu, agar jamaah yang datang belakangan tidak melangkahi bahu-bahu saudara sekalian. Lalu kami juga memohon para jamaah yang menggunakan alat komunikasi seperti handphone atau alat komunikasi lainnya agar dinonaktifkan atau disilentkan terlebih dahulu. Untuk ketertiban dan kenyamanan bersama bagi yang membawa kendaraan, agar melakukan parkir di tempat yang sudah ditentukan dan tidak lupa mengunci stangnya atau setirnya dengan kunci yang berlipat ganda demi kenyamanan kita bersama. Begitu juga adik-adik, anak-anak sekalian, agar menjaga ketenangan. Mohon ketika khotib sedang naik mimbar dilarang berbicara, agar adik-adik duduk tenang dan menyimak apa yang disampaikan oleh khotib. Untuk jamaah yang berada di posisi sebelah kanan saya, mohon agar bisa mendorong atau menjalankan tromol Jumat atau kotak amal setelah azan berkumandang selesai. Lalu maklumat yang kedua adalah bahwa para petugas Jumat pada siang hari ini, yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 atau bertepatan dengan 11 Ramadan 1445 Hijriah, selaku khatib insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Subhanallah. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Imam akan disampaikan oleh Ustadz Hashim, muazzin oleh Ustadz Rasno. Waktu zuhur 12, waktu 4 waktu bagian Indonesia Barat. Lalu yang ketiga adalah maklumat selanjutnya, laporan keuangan kas Masjid Al-Ikhlas Vilada Butol sebagai berikut. Saldo kas periode tanggal 15 Maret 2024 sebesar 9.807.646 rupiah. Adapun penerimaannya sebagai berikut. Penerimaan kotak Jumat periode 15 Maret 2024 sebesar Rp2.187.000. Lalu yang kedua, penerimaan kotak Maghrib periode 16 hingga 22 Maret
2024 sebesar Rp3.900.000. Lalu yang ketiga, penerimaan kotak subuh periode 16 hingga 22 Maret 2024 sebesar Rp408.000, sehingga total penerimaan sebesar Rp6.490.000. Adapun pengeluarannya sebagai berikut. Bidang pekerjaan dakwah dan peribadatan sebesar Rp620.000, sehingga alhamdulillah saldo kas periode 22 Maret 2024 adalah sebesar Rp15.682.646. Jamaah rahimakumullah, untuk kajian kitab di Masjid Al-Ikhlas Piladagu Tol setiap malam Sabtu atau Jumat malam ba'da sholat maghrib, untuk minggu periode 1, 2, dan 3 ditiadakan karena menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti akan diadakan dalam waktu bulan Mei atau menunggu keputusan selanjutnya. Lalu yang kelima, ini adalah informasi yang sangat penting karena ini masuk bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mari kita infakkan sebagian harta kita yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Rasulullah adalah nabi yang sangat dermawan, tapi ketika masuk bulan Ramadan maka Nabi melipat gandakan sedekahnya pula. Mari sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi kami pengurus masjid mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para donatur yang telah menyisikan rezekinya. Semoga mendapat balasan amalan jariah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang semakin berkah, kemudahan segala urusan hajatnya, kuat iman Islam dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada keluarga kita, rekan sejawat yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan bacaan Quran suratul Fatihah Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, dan di dalam bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan dan kita akan menjumpai Idul Fitri, yaitu kita kembali ke dalam fitrahnya Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah salat kami hormati, demikian beberapa maklumat penting yang dapat kami sampaikan. Mohon dapat diterima dengan baik. Bila ada hal tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada yang terhormat Ustaz Subhanallah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama fi syahri Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang layak kita ucapkan pada siang hari ini kecuali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, semoga Allah senantiasa menetapkan ke dalam hati kita, senantiasa mencurahkan ke dalam dada kita, menginspirasi kita untuk selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya satu-satunya syarat agar seorang manusia bisa merasakan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupannya di dunia, satu-satunya syarat adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan syaratnya harta yang banyak, bukan syaratnya rumah yang megah, bukan syaratnya mobil yang mewah. Betapa banyak orang yang memiliki itu semua, namun ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, maka tiada kebahagiaan yang bisa masuk ke dalam relung hatinya. Dan kita juga lupa, sering kita lupa. Kita hanya sering ingat tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Seperti tadi yang saya sampaikan di ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Padahal 2 ayat setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan puasa adalah la'allakum tashkurun, agar kalian mampu untuk bersyukur. Betapa tidak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita lupa kehidupan kita ini begitu indah. Namun ketika keindahan itu terus-menerus berada di depan mata kita, maka rasanya biasa saja. Dan ketika kita berpuasa, ketika kita merasakan lapar, maka makanan yang biasa kita makan itu mungkin biasa saja. Namun dengan didahului oleh rasa lapar, maka makanan itu akan lebih kita syukuri. Dan bahkan ketika kita mencoba merenung lebih jauh, puasa kita ini begitu mudahnya, karena jelas kapan dimulainya. Azan subuh atau 10 menit sebelum azan subuh waktu imsak. Dan berakhirnya pun jelas, 3 azan selanjutnya, azan maghrib, berakhir sudah puasa kita. Namun banyak orang-orang di lain tempat yang puasanya tidak jelas kapan dimulai dan tidak jelas pula kapan berakhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu menghiasi lisan kita. Selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walaupun sesungguhnya beliau sama sekali tidak membutuhkan salawat kita. Terlalu mulia beliau, terlalu dekat beliau dengan Allah, terlalu dicintai Allah. Namun cintanya itu membuat beliau sangat mencintai umatnya. Dan kita yang membutuhkan balasan salawat kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa bersalawat kepada Rasulullah, Rasul pun berdoa buat kita, dan itulah balasannya yang kita butuhkan. Itulah yang kita butuhkan. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas khatib yang utama adalah mengingatkan diri khatib pribadi dan semoga juga buat jamaah sekalian. Mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa inilah yang akan menyelamatkan kita. Tidak hanya dalam kehidupan akhirat, tapi juga dalam kehidupan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian diperintahkannya kita berpuasa seperti puasa orang-orang yang beriman sebelum kita. Kalau puasanya orang terdahulu itu 3 hari. Nasrani, Yahudi puasanya 3 hari setiap bulan. Berarti kalau setahun 36 hari. Di tanggal 13, 14, dan 15. Begitu pula puasa Nabi Muhammad dan para sahabatnya sebelum ada turun surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa untuk menyentuh perempuan-perempuan kalian. Sebelumnya tidak boleh. Puasa itu dimulai ketika bangun tidur. Enak sih kalau bangunnya jam 9, tapi nggak subuh dong. Ya kan? Tapi kalau bangun ba'da Isya, kemudian tidur bangunnya jam 11 malam, mulai puasa. Dan orang-orang di Yasrib, Madinah waktu itu, mereka adalah petani pekerja keras. Pulang menjelang maghrib, kelelahan, masih kondisi puasa. Maghrib, Isya, kadang ba'da Isya sampai rumah ngantuk, tidur. Lupa berbuka, karena waktu berbukanya adalah ba'da Isya. Pas Isya sampai waktu berbuka. Kalau tertidur ba'da Isya, langsung masuk. Dan 3 hari itu tiap bulan sering bablas. Jadi 3 hari 3 malam ada orang-orang
sahabat yang tidak puasa. Begitu katanya, puasa sekarang di bulan Ramadan bukan lagi 3 hari tiap bulan. Oh, kaum Ansar itu tepok jidat. Ya Robbi, kalau 3 hari masih sanggup lah kita, ya kan? Masih bisa lah kita tahan-tahan gitu ya. Kalau 1 bulan full, telap lah kita. Telap katanya. Namun alhamdulillah kemudian turunlah. Uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa kita sebulan penuh tujuannya takwa dan luar biasa. Kadang kita kalau bukan puasa nih, sholat misalnya, sholat kita baca kan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi. Ingat kita, kunci motor nyantel di motor, lupa kita. Lupa sholat, ingat kunci motor. Lagi sholat, lagi at-tahiyatul mubarakatus, sholawatut, dompet di ruang tamu. Istri lewat, hilang dah ini beberapa lembar. Tapi ketika puasa dari pagi sampai sore, bahkan ketika kita lapar, ingat, kita selalu diingatkan dengan Allah. Apakah betul demikian? Ketika puasa, ingin berbuat buruk, ingat, ya Allah puasa. Ingin berbohong, ya Allah puasa. Ingin ngomongin orang, ya Allah puasa. Bahkan anak-anak kecil itu imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Anak kecil yang menangis ingin buka zuhur, ingin buka zuhur menangis, itu imannya luar biasa. Anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, imannya luar biasa. Dia nggak mau bohong gitu ya. Padahal bisa saja kan dia wudhu di belakang 3 kali kumur, yang keluar cuma setengah. Wudhunya 3 kali. Tapi imannya, ingatnya dia merasa muraqabatullah, maka membuat dia menjaga puasanya. Bukan begitu jamaah? Sangat mudah kita ngumpet-ngumpet, termasuk bagian ahli hijab. Ya, yang berada di warteg cuman kelihatan kakinya saja gelantungan. Mudah itu, keluar tinggal gini-gini, bisa, sangat mudah lah. Kalau bukan di warteg di mana, mudah gitu. Ya, mudah kita pura-pura di dalam kita minum, makan, mudah. Tapi puasa ini urusan kita dengan Allah. Dan tujuannya karena la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini adalah penyelamat kita. Bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Saya ingin mengingatkan kembali 3 ayat di surat At-Talaq. Ayat kedua di penghujung surat At-Talaq mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dia menjadikan baginya, dianya Allah menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberi rizki dari jalan yang tidak diduga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang indah, hidup yang menyenangkan, bukan hidup tanpa masalah. Bukan hidup tanpa emak-emak enggak benar, emak salah. Tapi hidup yang indah adalah hidup yang penuh masalah, tapi setiap masalah ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Semakin besar masalahnya, maka semakin indah begitu jalan keluarnya terlihat. Apalagi ketika kita merasa sudah buntu, tidak ada lagi solusi, tiba-tiba Allah memberikan di ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita mengatakan sudah tidak mungkin lagi ini penyakit bisa disembuhkan, dan akhirnya kita pasrah kepada Allah, seminggu begitu diponis menjadi orang yang umurnya tidak akan lebih panjang dari 3 bulan, jadi orang soleh. Ya, kenapa? Umurnya sudah diponis 3 bulan lagi, masya Allah. Dan tiba-tiba wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri kita rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bahkan luar biasa, ada yang aneh sebenarnya. Ada orang yang gajinya 20 juta, dapat bonus 5 juta, yang dia bahagia banget hatinya tuh bonus 5 juta. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Yang 20 juta udah jelas, sekian cicilan rumah, sekian cicilan mobil, sekian sekolah anak-anak, sekian buat udah nggak ada. Tapi begitu ada bonus 5 juta padahal cuma 1/4 dari gajinya. Nah, ini yang nggak ketahuan istri. Yang nggak ketahuan istri, Masya Allah. Ternyata dia punya rahasia sama istrinya ya. Bonusnya nggak pernah dikasih tahu istrinya ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kemudahan hidup bukan dari yang tidak ada masalah, tapi masalah yang ada jalan keluarnya. Tetapi Pak Ustadz, iya sih selalu ada jalan keluar, tapi rasanya jantung saya selalu saja udah mau copot. Kenapa ya Allah? Masalah itu selalu menggetarkan hati. Ada yang kedua Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang-orang yang bertakwa, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia Allah menjadikan baginya orang bertakwa itu yaj'allahu min amrihi, dari setiap urusannya yusra, gampang, mudah. Bukan urusannya kecil, tapi bahunya kuat. Bukan bebannya ringan, bebannya berat, tapi bahunya kuat. Bukan masalahnya sepele. Masalahnya bukan sepele, tapi dadanya yang lapang. Yaj'allahu min amrihi yusra. Jangan pernah minta masalah yang kecil. Jangan pernah minta ujian anak TK, SD atau SMP. Tapi berharaplah kita akan diuji dalam sidang terbuka, sidang promosi doktor. Karena soal yang sulit menandakan derajat yang tinggi, maka kita tidak pernah melihat orang yang bertakwa mukanya butek, tek, tek, tek. Kenapa? Karena dia tahu ada Allah di sampingnya. Selalu ada yang mengatakan, la tahzan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya siapa saja yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan pernyataannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepadanya para malaikat yang berbisik padanya, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu khawatir, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepadamu. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih merasa permasalahan kehidupan ini terlalu berat, istighfarlah, kemungkinan takwa kita kepada Allah yang kurang. Kalau masih merasa jalan keluar itu rasanya terlalu lama hadirnya, istighfarlah kepada Allah, karena kemungkinan takwa kita yang kurang. Takwa kita yang kurang. Yang terakhir di ayat 5 atau 4 ya, surat At-Talaq, Allah mengatakan wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atih, yukaffir anhu sayyi'atih, dia menghapuskan, dia membatalkan, dia mengkafirkan, anhu, tentangnya, darinya, padanya, sayyi'atih, kejahatan, dosa-dosa, kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan mau luar biasakan, mengagungkan baginya ajra, balasan. Ya Allahu ya Rahman. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau belum pernah merasakan bisikan malaikat di telinga kanan kita, Allah takhafu, dan belum pernah merasakan bisikan malaikat di telinga kiri kita, wala tahzanu, dan belum pernah merasakan bisikan malaikat di kedua telinga kita, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, maka mari kita berdoa, mari kita berharap semoga di saat terakhir kehidupan kita nanti, di saat jantung kita menjelang berhenti berdetak, 3 detak terakhir jantung
jantung kita, 3 hembusan napas terakhir yang keluar dari dada kita, Allah kirimkan malaikat itu. Allah kirimkan malaikat itu yang berbisik di detik-detik terakhir kehidupan kita. Malaikat itu berbisik, Allah takhafu. Saat itulah kita betul sekali bisikan malaikat itu yang berbisik, wala tahzanu wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun. Andai akhir hayat kita mendengar bisikan ini, maka anak cucu kita akan melihat wajah kita bukan seperti mayat yang menakutkan, tapi seperti orang yang sedang tidur, mimpi indah, tersenyum menatap surga yang telah dijanjikan untuk kita. Semoga kita tidak mengisi hari-hari kita saat sehat, saat umur panjang kita dengan kesombongan, umur kita masih panjang dengan kedengkian, dengan jauhnya kita dari jalan Allah. Semoga kita ikhlas menerima seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, agar di akhir hayat nanti ada malaikat yang membisikkan di telinga kanan kita, Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Semoga puasa yang kita lakukan, semoga puasa yang telah 11 atau 12 hari ini kita laksanakan mampu menghantarkan kita pada derajat takwa. Semoga puasa kita ini bukan sekadar puasa orang-orang yang hanya merasakan lapar dan haus dan tidak mendapatkan balasan apa-apa, karena hati kita masih dipenuhi kebusukan, karena lisan kita masih dipenuhi kata-kata yang memojokkan orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan menggibah dan memfitnah orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, memenuhi janji kita kepada Allah. La'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah angkat tangannya, panjatkan doa di antara 2 khutbah di hari Jumat di bulan Ramadan, waktu yang penuh ijabah. Angkat tangannya, doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni kelemahan kami ya Allah, ampuni kelemahan kami ya Allah, yang melihat, yang menyaksikan setiap hari hampir setahun ini ya Allah, saudara-saudara kami dizolimi, saudara-saudara kami dibunuhi. Ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kelemahan kami ya Allah, yang hanya mampu berdoa buat mereka ya Allah. Saudara-saudara muslim kami ya Allah di Palestina ya Allah, saudara-saudara muslim kami ya Allah di Gaza ya Allah, 30.000 lebih ya Allah telah mati dibantai oleh Yahudi laknatullah, dan kami tak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Begitu
begitu lemahnya kami tak mampu menghentikan kezaliman yang benar-benar nyata ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami anak-anak yang kuat. Ya Allah, anugerahi kami anak-anak yang hebat. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami menanggung malu seperti kami ya Allah, yang tak bisa menolong saudara-saudaranya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استقيموا بصوم اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسفيت الصفوف لقامت الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن
كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين
من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalam.